Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliarti Ningsih, NIM 200305097. Saya kelas C semester 1 jurusan manajemen dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu dakwah secara universal. Ilmu dakwah adalah ilmu yang berisi cara dan tuntutan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, dan melakukan suatu ideologi, agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Meskipun kata dakwah dari etimologinya mengandung pengertian yang sama dan disepakati, tetapi setelah menjadi ilmu dakwah secara terminologi menjadi berbeda-beda tergantung pada orang yang merumuskannya. Di antara rumusan atau definisi ilmu dakwah adalah sebagai berikut. Ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan faktor-faktor dakwah sehingga dapat diketahui hukum-hukum atau aturan-aturannya atau prinsip-prinsipnya. Kedua, ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari proses penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia. Yang ketiga, ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari proses inseminasi seseorang atau mempelajari proses pengaruh yang terjadi pada diri seseorang. Argumentasi pentingnya ilmu dakwah zaman sekarang. Dakwah sebagai perantara dalam menyerukan kebaikan dan keislaman tidak terkesan menakutkan atau hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu. Figur pendakwah yang cerdas dan bijak menggunakan budaya dan kearifan lokal terbukti menjadi penyuluh masyarakat. Mereka mampu mengenalkan dan mengajarkan nilai-nilai luhur agama secara baik dan persuasif. Manfaat dan pengaruhnya terbukti hingga sekarang. Dewasa ini, pemanfaatan teknologi media sosial sangat menyentuh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat perkotaan hingga masyarakat yang ada di pedesaan, yang ada di pelosok nan jauh di sana. Usia remaja hingga menginjak dewasa hampir dapat diartikan pernah mengecap sebagai macam media sosial yang tersedia, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, atau YouTube ataupun WhatsApp. Beragam media ini sangatlah baik jika digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Seperti contohnya adalah berdakwah. Kegiatan berdakwah pada zaman now atau zaman sekarang amat dibutuhkan eksistensinya karena sebagai hal berikut, yakni 1. Mencegah pemurtadan. Belakangan ini kita sering mendengar kegiatan pemurtadan terhadap umat Islam. Jika kita telusuri, sebabnya bermacam-macam, tetapi yang kerap kali terjadi adalah faktor ekonomi. Saudara kita yang memiliki daya ekonomi lemah sangat riskan untuk berpindah keyakinan. Mereka diiming-imingi materi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Namun demikian, jika ditarik benang merahnya, ternyata sebab yang paling utama adalah lemahnya iman. Yang kedua, maraknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini menjadi keresahan masyarakat bagi umat Islam bahwa budaya barat sudah memasuki kalangan generasi Islam. Hampir semua media telah dikuasai sebagian besar non-Islam, sehingga dengan mudahnya mereka memasukkan program yang akan merusak generasi muda Islam, khususnya pada aspek akhlak. Generasi kita disuguhkan film-film komik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Generasi kita banyak yang terjebak pada perilaku seks bebas, minum-minuman keras, dan sebagainya. Yang ketiga, tongkat estafet menuju era kegemilangan Islam. Salah satu strategi yang bisa digunakan agar generasi setelah kita paham dengan ajaran Islam tentu saja melalui dakwah Islam. Dengan dakwah, ilmu-ilmu Islam tidak akan luntur dan akan terus berkembang. Dakwah Islam yang dilakukan pun dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui media tatap muka, media sosial, ataupun melalui buku-buku.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.